Materi kali ini adalah pengenalan struktur, masih dalam bahasa pemrograman C++, oleh saya sendiri, Luputu Ayu Prapitasari. Saya mulai dari ilustrasi sebelum saya masuk ke pembahasan tentang struktur. Ilustrasi yang mau saya sampaikan di sini berhubungan dengan struktur nanti yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi seandainya terdapat sebuah desain rumah seperti ini. Di desain rumah ini saya sudah menempatkan di mana letak dapur saya, kemudian di mana letak kamar mandi saya, di mana letak ruang keluarga, kemudian di mana bagaimana halaman saya, semua tata ruangnya sudah ada di dalam gambar desain ini. Saya sebut gambar desainnya rumah tipe X. Tentu saja ini hanya berupa desain rumah, di mana dari desain rumah ini saya menciptakan sebuah rumah, dan ini adalah realnya. Yang bisa saya tempati adalah rumah yang sudah jadi, bukan desain rumah saya. Kemudian dari desain rumah yang satu ini, saya bisa membuat rumah lain lagi dari desain yang sama. Demikian seterusnya, saya buat lagi rumah-rumah yang lain berdasarkan desain yang sama. Nah, rumah-rumah ini adalah objek-objek yang berbeda yang dihasilkan dari desain yang sama. Misalkan saya sebut rumah hasil satu ini punya Ibu Budi, kemudian ini punya Ibu Susi, dan ini punya Bapak Iwan misalnya. Masing-masing rumah adalah objek-objek yang berbeda, pemiliknya berbeda, kemudian walaupun tata ruang di dalamnya sama, sekali lagi ini adalah objek-objek yang berbeda. Nah, seperti ini juga prinsip dasar dari struktur dalam C++. Kemudian saya lanjut dengan menyimpulkan apa yang ada, yang sudah ada di slide sebelumnya. Jadi desain dibuat sekali, tapi rumah dapat dibangun berdasarkan desain tersebut berulang kali sesuai kebutuhan. Misalkan saya mau buat sebuah perumahan, kompleks perumahan dengan desain yang sama satu tadi. Saya ingin membuat 50 rumah dengan desain yang sama. Berarti nanti ada rumah 1, rumah 2, rumah ketiga, rumah keempat yang akan dibeli, dan sampai rumah ke N yang akan dibeli oleh orang-orang yang berbeda. Seperti itu. Kemudian masuk ke struktur sekarang. Struktur dalam bahasa C++ itu sama seperti gambar desain rumah. Di desain tersebut kita membuat struktur rumah yang akan kita bangun, di mana letak dapurnya, kemudian toiletnya di mana, kemudian ruang memasak di mana, kemudian ruang keluarga di mana, tempat tidur di mana, dan sebagainya. Seperti itulah kira-kira gambaran tentang struktur nanti yang ada dalam bahasa C++. Jadi struktur nanti menggambarkan objek real yang akan dibuat. Jadi gabungan data dengan tipe data yang berbeda ataupun sama. Masih ingat tentang pelajaran array sebelumnya? Kalau array adalah koleksi atau gabungan dari beberapa variabel dengan tipe yang sama. Tetapi kalau di sini kita gabungkan data dengan tipe-tipe yang berbeda ataupun sama, tergantung. Kalau memang mau menggabungkan data yang sama, kemudian juga dengan beberapa tipe data yang tidak sama, kita bisa gabungkan dan buatkan sebuah struktur untuk tipe-tipe data tersebut atau data-data tersebut. Kemudian sekali struktur dibuat, struktur dapat dipakai berulang kali. Oke. Kemudian saya contohkan ilustrasi struktur. Misalkan saya buat sebuah struktur nih. Ini adalah struktur data mahasiswa. Biasanya data mahasiswa ada NIM-nya, ada JK. NIM-nya saya asumsikan bertipe integer.
kemudian JK ini jenis kelamin dengan tipe karakter, kemudian nama dengan tipe string. Saya buatkan sebuah struktur, kemudian saya buatkan objeknya. Jadi saya buatkan mahasiswa pertama saya, kemudian saya isi datanya. Mahasiswa pertama ini punya data-data sama seperti struktur data mahasiswa di sini. Ada NIM-nya, ada JK, ada nama. Mahasiswa pertama saya beri NIM 1, kemudian JK-nya L, kemudian namanya Eka. Kemudian dari struktur yang sama, saya buat mahasiswa kedua sekarang. Mahasiswa kedua memiliki struktur yang sama dengan struktur data mahasiswa. Ada NIM-nya, ada JK, ada nama, tetapi isinya yang berbeda-beda. Oke, kemudian saya buat lagi mahasiswa ketiga. Ada NIM-nya, ada JK, ada nama. Ini sama strukturnya, tapi isinya saja yang berbeda. Nah, inilah konsep dari struktur sekali lagi. Sekali struktur dibuat, ini yang disebut sebagai struktur, kemudian dari struktur itu dibuatkan objek-objeknya. Dari objek itu akan memiliki struktur yang sama, kemudian tetapi isi-isinya yang berbeda. Kemudian kita masuk ke deklarasi struktur dalam C++. Bagaimana caranya mendeklarasikan? Gampang saja, karena struktur dimulai dengan kata struct. Menandakan sebuah struktur, ini keywordnya atau kata kuncinya, kemudian nama strukturnya apa, kemudian dilanjutkan dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup yang artinya menandai dimulai dan diakhirinya sebuah struktur. Di dalamnya adalah kumpulan-kumpulan data. Kumpulan data kita sebut sebagai data member. Kemudian contoh deklarasi dan ilustrasi struktur dalam memori. Saya buat sebuah struktur, nama strukturnya adalah data mahasiswa. Kemudian di dalam struktur data mahasiswa terdapat beberapa jenis data, yaitu NIM dengan tipe integer, JK dengan tipe karakter, dan nama dengan tipe data string atau array of character. Nah, di sini nama variabelnya berbeda dengan tipe-tipe data yang berbeda, saya kumpulkan menjadi satu, saya sebut strukturnya adalah struktur data mahasiswa. Nah, penggunaan struktur data mahasiswa nanti mirip seperti penggunaan tipe data ketika kita deklarasikan sebuah variabel. Contoh saja, untuk membedakan, di sini tidak ada tujuan tertentu, saya hanya mau membedakan antara deklarasi variabel biasa dengan deklarasi variabel-variabel berdasarkan suatu struktur. Oke, di sini saya buat di sebelah kanan, saya buat int kemudian spasi data 1. Nah, seperti sebelumnya, di sini adalah deklarasi variabel biasa dengan nama data 1 dengan tipe integer. Jadi data 1 ini tipenya integer, saya ilustrasikan di memori, terdapat sebuah gelas di sini ya. Sebuah gelas atau sebuah tempat penampungan sementara, saya sebut namanya data 1, tipenya nanti data yang boleh masuk tipenya integer. Kemudian saya buatkan 3 variabel lain di sini, mahasiswanya, atau kalau di ilustrasi di gedung tadi saya buatkan rumah-rumahnya nih dari desainnya. Jadi ini adalah objek-objeknya, MHS1 dengan tipenya adalah struktur data mahasiswa. Kemudian di memori akan tercipta sebuah struktur seperti ini, di mana struktur di dalamnya mengikuti apa yang ada di struktur data mahasiswa, yaitu NIM, JK, dan nama. Jadi di sini ada NIM dengan tipe integer, JK dengan tipe karakter, dan nama dengan string. Saya sebut kumpulan ini, jadi saya kumpulkan, saya kelompokkan, namanya MHS1. Inilah dia objeknya, objek asli. Jadi kita dapat mengubah-ubah isinya ketika dia sudah ada di memori seperti ini. Kalau tadi ketika saya deklarasikan strukturnya, ini belum ada di memori. Variabel-variabel ini bisa ada di memori ketika saya
mendeklarasikan sebuah objek dari struktur tersebut. Contoh lagi, saya buatkan sebuah objek mahasiswa 2 misalnya. MHS2 dengan tipe struktur data mahasiswa. Jadi dibuatkan lagi di sebelahnya. Dan berikutnya adalah MHS3 data mahasiswa, juga tipenya seperti ini. Nah, bagaimana caranya mengisi? Untuk data 1, saya yakin semuanya sudah tahu caranya mengisi data 1 ya. Jadi saya lewatkan untuk pengisian variabel biasa. Saya lanjut dengan cara mengisi data pada struktur. Jadi caranya adalah dengan menggunakan tanda titik untuk menghubungkan nama variabel dengan datanya. Contoh, misalnya saya ingin mengisi mahasiswa 1, objek mahasiswa 1, datanya NIM saya isi dengan angka 1. Kemudian objek mahasiswa 1, data JK-nya saya isi dengan L misalnya. Kemudian namanya saya isi dengan Eka. Oke, cara mengisi adalah dengan memberikan tanda titik. Ini yang jadi MHS1 melalui tanda titik kita akses data NIM-nya yang ada di sini. NIM-nya kita beri 1, kemudian MHS1 untuk JK-nya kita beri L, kemudian nah di sini ada strcpy, mengkopikan isi string EK ke nama MHS1 titik nama. Jadi nanti namanya ada tulisan EK-nya. Ini hanya salah satu fungsi untuk manipulasi string ya, karena kita tidak bisa mengisikan string langsung seperti MHS1 titik nama sama dengan EK misalnya. Itu tidak bisa kita lakukan. Untuk lebih jelasnya silakan refer ke pelajaran string lagi untuk itu. Atau kalau misalnya kita minta semua input dari user, jadi kita gunakan perintah cin. Kalau di cin ini MHS1 titik nama, kemudian cin lagi MHS1 titik JK, kemudian untuk yang string saya gunakan getLine, cin.getLine, kemudian nama variabelnya adalah nama yang akan saya akses di MHS1. Kemudian ada 100 nanti datanya yang akan saya ambil, kemudian saya masukkan ke variabel nama ini. Jadi demikian ilustrasi dan cara penggunaan struktur pada C++, semoga membantu. Saya lanjutkan dengan program di video berikutnya.